Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Allahumma bi'ilmika al-ghaibi wa qudratika 'ala al-khalq ahyina ma kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa nas'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa nas'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa nas'aluka na'iman la yanfad wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa nas'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa nas'aluka barda al-'aishi ba'da al-maut wa nas'aluka ladhdhata an-nadhari ila wajhik والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. أما بعد، para jamaah Masjid Besar Nurul Amal di Keru, wabil khusus para ustaz, para dai, para pengurus masjid, imam masjid, adik-adik, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmat iktikaf di masjid, insyaallah sampai masuk waktu Isya, yang kita isi dengan tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Kita niatkan juga sebagai silaturahim. Kita niatkan juga sebagai penyucian hati kita, tazkiyatun nafas, taqwiyatul nafas, taqwiyatul iman, penguatan iman kita. Semoga amal-amal ini diterima oleh Allah dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kita memperbanyak salawat dan ucapan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai zikir, salah satu zikir utama kita, sebagai pengamalan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar dan dapat minum dari telaga beliau di padang mahsyar sebelum kita bertemu dengan beliau di surga yang abadi. Jaulah dakwah yang ketujuh ini membawa tema besar at-tarbiyah adzatiyah, mendidik diri sendiri. Dan di masjid kita ini kita akan
mengkaji bagian dari tema besar mendidik diri ini, yaitu mempersiapkan kematian yang indah. Kehidupan ini adalah ujian setiap saat. Setiap saat kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menguji iman kita setiap saat. Bukan hanya satu kali dalam satu hari, akan tetapi kita diuji setiap saat. Karena setiap saat kita dapat nikmat, dan setiap nikmat itu adalah ujian dari Allah. Di tengah nikmat yang diberikan oleh Allah, kita juga mendapatkan kesulitan, kita juga mendapatkan kesempitan, musibah, berbagai bentuk musibah dalam kehidupan kita. Itu juga adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menilai kebaikan ibadah kita, Allah menilai perjuangan dan kesabaran kita. Ini dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya di antara kamu. Kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian iman. Karena kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan sesudah mengatakan kami beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diuji? Mereka pasti diuji. Allah menilai perjuangan kita dalam kehidupan ini, dan Allah menilai kesabaran kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 142, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu yakin bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sebelum Allah membuktikan siapa yang berjuang di antara kamu. Siapa yang berjuang di antara kamu, berjuang untuk selalu lulus dalam kehidupan, dalam ujian-ujian hidup, berjuang untuk selalu lulus dalam ujian-ujian hidup ini. Wa ya'lamas sabirin, dan sebelum Allah membuktikan siapa di antara kamu yang sabar. Perjuangan dan kesabaran dua syarat untuk masuk surga. Perjuangan dan kesabaran adalah dua syarat untuk masuk surga. Pengertian mempersiapkan kematian yang indah. Mempersiapkan kematian yang indah berarti membiasakan hidup yang selalu lulus dalam ujian nikmat, selalu lulus dalam ujian nikmat, ujian musibah, ujian kemudahan, ujian kesulitan, ujian syahwat, ujian syubhat dalam kehidupan ini sampai akhir kehidupan yang ditutup dengan amal ibadah. Selalu lulus sampai akhir kehidupan, selalu naik kelas, selalu naik tingkat.
dalam tingkatan-tingkatan iman dan takwa sampai dipanggil oleh Allah dalam keadaan beramal dan beribadah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti merasakan kematian. Semua jiwa pasti merasakan kematian. Coba kita renungkan kalimat kata dha'iqah, merasakan. Yang kita tahu kalau mati tidak ada rasa. Allah menjelaskan mati ada rasanya, merasakan kematian. Mati itu ada rasanya. Mati itu bukan mati seperti matinya binatang. Kematian manusia bukan seperti kematian binatang. Kematian manusia adalah perpindahan ke alam barzakh. Di sana ada kehidupan. Di sana ada kehidupan. Dan kehidupan di alam barzakh jauh lebih lama, jauh lebih panjang dari kehidupan kita di dunia ini. Dha'iqatul maut. Dikubur ada kenikmatan kubur. Semoga kita mendapatkan kenikmatan kubur. Dan ada azab kubur. Kita selalu berdoa supaya dijauhkan oleh Allah dari azab kubur. Mati dalam pandangan manusia. Orang yang meninggal itu mati dalam pandangan kita yang masih hidup. Padahal sesungguhnya mereka hidup. Mereka hidup. Itulah makna dha'iqatul maut. Salah satu penafsiran dari dha'iqatul maut, salah satu hasil tadabbur dari dha'iqatul maut, merasakan kematian. Karena kematian ada yang nikmat dan ada yang menyiksa. Semoga kita mendapatkan kenikmatan kubur, kenikmatan alam barzakh. Lanjut ayat mulia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami senantiasa menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, dengan kesenangan dan kesusahan, dengan kemudahan dan kesulitan, dengan nikmat dan musibah, selalu menjadi ujian bagimu. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kami, kepada Allah kamu pasti dikembalikan. Inilah makna mempersiapkan kematian yang indah dengan selalu memimpin diri sendiri, selalu memimpin diri sendiri untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita dimudahkan oleh Allah untuk mencapai akhir kehidupan yang baik, mencapai akhir kehidupan yang ditutup dengan amal. Urgensi mempersiapkan kematian yang indah. Pertama, mempersiapkan kematian yang indah adalah perjuangan istiqamah yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Beristiqamalah sebagaimana kamu diperintahkan. Beristiqamalah sesuai dengan perintah Allah. Tetaplah pada keyakinan, tetaplah pada peningkatan iman dan takwa, tetaplah beramal saleh,
menyucikan hati, menguatkan iman, memperindah akhlak. Tetaplah indah akhlak. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang taubat bersama. Istiqamah tidak bisa sendirian, mesti bersama kelompok yang taubat, mesti bersama jamaah yang taubat. Wa man taba ma'ak. Itulah jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Tidak ada husnul khatimah tanpa istiqamah. Tidak ada husnul khatimah tanpa kesungguhan untuk mendapatkan husnul khatimah, kecuali yang dikhususkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmatnya dan hidayahnya. Dua, mempersiapkan kematian yang indah itu sangat meringankan beban-beban kehidupan sampai pada tingkatan bersyukur atas musibah. Kalau kita selalu fokus untuk kematian, nareko dulu tak pikir ya matenge, nareko dulu sadia ki untuk mate, tulu sadia ki untuk mate, tulu tak pikir husnul khatimah, tulu tak usahakan ni sarekwang mangi nacapari ki deceng, nacapari ki amala. Selalu fokus pada husnul khatimah. Tidak ada beban kehidupan, tidak ada yang membuat kita susah. Dek susata, dek sarata. Bukan berarti tidak ada kesulitan, akan tetapi tidak membebani diri kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Kesulitan apa yang membebani kita? Tero tahu mati. Nah kita siap untuk mati. Ringan. Semua kesulitan hidup ini ringan. Kemiskinan, kekurangan, tidak ada bahan makanan, tidak ada uang, dan sebagainya, apa saja. Kesulitan apa saja yang kita hadapi, semua kecil dibanding kematian. Semua kecil dibanding kematian. Sangat disayangkan orang yang lemah iman, terbebani dengan beban-beban kehidupan dunia, dengan musibah-musibah, penderitaan-penderitaan dunia, yang ujung-ujungnya juga mati, yang ujung-ujungnya mati. Sedih sampai mati, marah sampai mati. Membawa marahnya nakiwi cai na lentuk mate, macai lentuk mate, dendam, pediati, sangat disayang, sangat disayang. Nakiwi tempona lentuk mate, matempo lentuk mate, bayangkan. Masengke lentuk mate, bayangkan. Itu semua adalah kesusahan. Itu semua beban-beban kehidupan yang semestinya kita tidak terbebani dengan semua itu, karena kita mempersiapkan diri untuk kematian. Kita mempersiapkan kehidupan yang indah. Kita selalu mau hidup yang enak, lupa untuk mempersiapkan kematian yang enak. Lupa mempersiapkan kematian yang indah, kematian yang membahagiakan. Kita mau meninggal tersenyum. Kita mau mati ketawa karena melihat balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ketemu malaikat yang menggembirakan kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat menggembirakan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah.
Surah Fussilat ayat 30. Mempersiapkan kematian membuat kita tidak terbebani dengan beban-beban kehidupan, sampai kita bersyukur atas nikmat musibah. Sudah pernah mendengar hadis tentang orang yang mengucapkan alhamdulillah pada saat anaknya yang masih kecil dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, qabattum walada abdi, kamu telah mencabut nyawa anak dari hambaku. Kamu telah mencabut nyawa anak dari hambaku. Anaknya masih kecil. Dicabut nyawanya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, qabattum walada abdi. Lalu malaikat mengatakan, na'am ya Rabb. Iya ya Allah. Allah bertanya lagi, qabattum thamarata fuadi, kamu telah mencabut buah hatinya. Kamu telah mencabut buah hatinya. Malaikat mengatakan, iya ya Allah. Allah bertanya lagi, famadza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Padahal Allah lebih tahu apa yang dikatakan oleh hambanya. Tapi Allah bertanya hal itu kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku? Malaikat mengatakan, hamidaka wastarja, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, didahulukan alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat musibah, ucapkanlah alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah dengan doa dari hadis Nabi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibahku dan berikanlah pengganti yang lebih baik darinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangun istana di surga untuk hambaku, wasammuhu baital hamdi, dan kasih nama istana itu istana pujian, karena dia memuji Allah atas musibah yang ditimpakan kepadanya. Itu mesti kita capai, mesti kita usahakan untuk kita capai. Bersyukur atas musibah, bersyukur atas kesulitan, bersyukur atas cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena itu adalah penghapus dosa, itu peninggi derajat kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kian mempersiapkan kematian yang indah. Pertama, belajar Islam setiap hari. Kita mesti belajar Islam, karena Islam adalah agama dalil, agama ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ajak muka cuek-cuek, ajak muka turuk-turuk, ajak muka pau-pau, ajak muka pau-pau, ajak muka gaul-gaul. Itu makna wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, yang kamu tidak tahu ilmunya, yang kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad, karena pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawab di hari akhirat. Surah Al-Isra ayat 36. 2. Memurnikan tauhid dan menjauhi syirik.
Tauhid. Itulah modal kita. Itulah modal kita dalam hidup ini. Tauhid itulah dasar iman. Dasarnya tepat ridwan Allah Ta'ala. Tauhid, syahadatain. Jaga tauhid, pertahankan tauhid, dan jauhi syirik. Salah satu yang saya ingin pesankan tentang menjauhi syirik adalah tidak berobat ke dukun yang kita tidak yakini akidahnya. Kita biasa tidak tahan kalau sakit, tidak tahan kalau ada keluarga sakit. Di mana saja dikatakan tomaca didatangi. Kita tidak tahu agana baca, agana paul. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Orang bilang sembuh, dikasih air minum langsung sembuh. Jangan sembarang berobat. Walaupun kita sakit keras, walaupun keluarga sakit keras, jangan sembarang. Harus kita yakini akidah. Harus kita yakini akidah. Belum lagi yang namanya jimat, yang namanya mendatangi tukang ramal kalau ada barang yang hilang, itu adalah kekafiran. Itu adalah kekafiran. Pakiro-kiro itu mesti kita sucikan tauhid kita dari hal-hal yang seperti itu. 3, saya persingkat karena waktu. Memurnikan ibadah sesuai sunnah, menjauhi bid'ah. Ibadah yang ada saja tuntunannya yang kita kerjakan. Aja tak cuek-cuek. Jangan lakukan bid'ah. Jangan lakukan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghargai khilafiyah. Tapi di antara sebagian yang dikatakan khilafiyah, ada yang bid'ah. Sesungguhnya bukan khilafiyah, akan tetapi bid'ah, yaitu yang tidak ada dasarnya. Walaupun hadis lemah, tidak ada dasarnya walaupun hadis lemah. Itu yang dikatakan bid'ah. Sesuatu yang diadakan tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4, mengutamakan pengamalan amal-amal hati secara terus-menerus. Amal hati bapak, ibu, sarekuam itu rumah kamala iatika, mak bicara di dalam kita. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat. Dalam hati saya beriman kepada kitab-kitab, saya beriman kepada para nabi dan rasul, saya beriman kepada hari akhirat. Bicara dalam hati terus menerus, saya beriman kepada takdir Allah. Saya mempersiapkan diri untuk kematian. Saya ikhlas, saya syukur, saya sabar, saya tawakal, saya cinta kepada Allah. Itu semua amal-amal hati. Saya takut kepada Allah, saya tobat kepada Allah. Itu kita amalkan terus-menerus. 5, sangat mengutamakan salat 5 waktu di masjid. Jangan pandang enteng salat 5 waktu di masjid. Ini yang diutamakan dalam kehidupan kita. Kalau perlu kita menunggu waktu, menunggu azan di masjid. Jangan pandang enteng salat 5 waktu di masjid. Jangan bilang sunnah muah. Jangan memandang enteng. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah, itu mesti kita utamakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan. Sa'id bin Musayyib
rahimahullah, seorang tabi'in besar, menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu 40 tahun selalu di saf pertama. 40 tahun selalu di saf pertama di belakang imam. Istiqamah di dalam memuliakan salat 5 waktu di masjid. 6. Membiasakan memperbanyak salat-salat sunnah dan saum sunnah. Memperbanyak salat-salat sunnah rawatib, salat malam, salat zikir, salat duha, itu kita usahakan untuk kita perbanyak. 7. Selalu berzikir setiap saat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir setiap saat, mengulang-ulangi lafaz-lafaz zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dan lafaz-lafaz zikir yang lain. Rajin membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, walaupun banyak, terutama di bulan Rajab. Bulan Rajab Syahrul Qurra, bulan Rajab, bulan ini adalah bulan memperbanyak tilawah Al-Quran. Bulan Sya'ban, nanti setengah bulan lagi masuk bulan Sya'ban, yaitu bulan puasa, latihan untuk puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan memperbanyak puasa sunnah. Bulan Rajab, bulan memperbanyak tilawah Al-Quran. 9. Rajin bersedekah, tiap hari bersedekah. Bahkan ada sedekah pagi, ada sedekah siang, ada sedekah sore, ada sedekah malam. Walaupun bukan uang, kita mesti membiasakan untuk rajin bersedekah. Yang ke-10, rajin menyucikan hati dan selalu berakhlak mulia. Karena itulah tanda efektivitas amal ibadah kita, bahwa kita membersihkan hati dari dosa-dosa, kita membersihkan hati dari kesalahan-kesalahan, dari kotoran-kotoran hati, dan memperbaiki akhlak kita. Penutup, setiap detik dari kehidupan kita ini adalah satu langkah menuju kematian. Setiap detik dari kehidupan ini satu langkah menuju kematian. Kita bisa mati kapan saja, di mana saja, bahkan tanpa penyebab. Kematian kita perlu dipersiapkan dengan baik, agar kematian kita menjadi awal kehidupan indah menuju surga. Untuk inilah kita terus belajar dan selalu tafakkur, serta memaksa-maksa diri untuk senantiasa meningkat dan selalu semakin saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan husnul khatimah kepada kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya cukupkan, mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita berdialog. Silahkan Bapak yang mau berzikir. Kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masih ada utang kita yang belum kita mengaku. Bagaimana itu? Utang. Bismillah. Bahaya. Utang itu menghalangi masuk surga. Orang yang mati syahid, dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan bahwa orang yang mati syahid saja di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai mati syahid, itu tertahan masuk surga karena utang. Jadi kalau ada utang kita mesti catat dan mesti dipesankan kepada ahli waris kita bahwa ini utangku. Ini utangku. Semua yang menjadi utang kita itu mesti ditahu oleh ahli waris kita, sehingga bisa diusahakan oleh ahli waris untuk dilunasi. Ada seorang sahabat yang pernah wafat. Ketika wafat, Rasulullah SAW
bertanya sebelum disalati ada utangnya? Dikatakan bahwa ada utangnya. Nabi tidak mau mensalati sahabatnya yang ada utangnya, tapi anaknya mengatakan saya yang lunasi utangnya bapak. Insya Allah saya lunasi. Lalu Nabi salati. Setelah beberapa hari kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya ke anaknya, sudah dibayar utangnya bapak? Dia bilang belum. Dia bilang ini tersiksa itu bapakmu, tertahan karena belum bayar utangnya. Jadi mesti dipercepat untuk melunasi utang. Barakallahu. Fadhal. Silakan. Ketika ketika ibadah sesuai dengan sunnah jauhi bidah. Ya. Seperti itu azab sebuah kita selalu ambil biasa salat dengan minanam. Karena ada juga ustaz ini mana-mana pun diambil ya. Katanya tidak ada lagi. Itu khilafiyah. Itu tidak dikategorikan sebagai bid'ah, tapi itu adalah khilafiyah yang sebaiknya semestinya pengamalan yang dipilih sesuai hasil musyawarah pengurus masjid, bukan jamaah masjid, pengurus masjid. Hasil musyawarah keputusan pengurus masjid itulah yang menjadi pengamalan di setiap masjid. Mohon maaf saya membatasi diri untuk menyebutkan yang bid'ah karena ini ditonton oleh banyak orang. Ini siaran langsung dan akan dimasukkan di PKN TV di YouTube. Karena itu saya membatasi diri untuk menyebutkan yang bid'ah karena bisa dibahas ya pada forum yang lain, dan itu banyak yang tidak ada dalilnya yang semestinya tidak kita amalkan. Barakallahu. Silakan. Iya, silakan. Apa hubungannya? Alam barzah, alam sesudah kematian, sebelum dunia kiamat, surga nanti di hari akhirat. Betul, itu di alam barzah. Itu masih di alam barzah, belum masuk surga. Belum masuk surga. Ya, silakan ada tadi. Fadhal, silakan. Tolong diantar. Ya, fadhal Ustaz. Ya. Amal itu dinilai dari penutupnya. Iya, saya tidak baca tadi hadis. Bismillah. Terima kasih. Itu hadis ke berapa dalam hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah. Itu salah satu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kita berusaha untuk mendapatkan husnul khatimah. Wa inna ahadakum, penggalan hadis yang panjang ini antara lain menyebutkan ada orang ya'malu bi amali ahli nar, ya'malu bi amali ahli jannah.
ada orang yang melakukan amal-amal calon penghuni surga. Rajin sholat, rajin ibadah, bagus akhlaknya, insya Allah calon penghuni surga. Fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi sudah dicatat dalam kitabnya, sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa dia penghuni neraka. Dia penghuni neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, fayamalu bi amali ahli nar. Lalu di akhir hidupnya, di akhir kehidupannya, dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa yang membuat dia berhak untuk masuk neraka karena dosa itu. Fayadkhuluha, lalu dia masuk neraka. Lalu dia masuk neraka karena su'ul khatimah. Dia orang soleh, seumur hidupnya dia orang soleh, tapi di akhir hidupnya dia melakukan dosa, lalu dia mati. Dia mati sesudah melakukan dosa itu disebut su'ul khatimah. Nakcapari dosa, masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum, ini yang saya maksud tadi, bahwa ada orang yang tidak berjuang untuk husnul khatimah, tapi dipilih oleh Allah. Wa inna ahadakum, ada orang ya'malu bi amali ahli nar, seumur hidupnya dia ahli dosa, semua dosa dia kerjakan, hatta laisa bainahu wa bainan nar illa zira', sampai bisa digambarkan bahwa dia tinggal satu hasta masuk neraka, dekat sekali dengan neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa dia calon penghuni surga. Fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha, lalu di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan calon penghuni surga, lalu dia mati husnul khatimah, masuk surga. Itu dibahas oleh para ulama. Kenapa ada orang yang su'ul khatimah, orang soleh lalu kemudian su'ul khatimah. Dikatakan oleh para ulama bahwa kemungkinan orang seperti ini tidak ikhlas beramal. Dia beramal karena riya, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya su'ul khatimah. Yang kedua, dia tidak menjaga amalnya dengan memperbanyak doa, memohon istiqamah, memohon hidayah, memohon husnul khatimah. Dia tidak jaga amalnya. Dia tidak muliakan amalnya. Dianggap bahwa saya soleh, megang amal aku, saya penghuni surga. Walaupun dalam hati, walaupun diucapkan dalam hati, itu tidak benar. Mesti kita selalu menjaga amal, mesti kita selalu berharap, berdoa kepada Allah. Tambahkan hidayah, ya Allah kasih istiqamah saya, ya Allah kasih husnul khatimah kepada saya. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita bagaimana, kita tidak tahu. Kemudian orang yang ahli dosa itu, kenapa ada yang tiba-tiba dapat hidayah di akhir hidupnya, lalu husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Kenapa? Para ulama mengatakan ada dua hal. Yang pertama, orang tuanya, kesalehan orang tuanya. Makanya kita jaga kesalehan kita, karena kesalehan kita barakah narupa kasiliata lekirianata biwijawijanta, sampai
beberapa turunan, 6 turunan, 7 turunan, itu berkahnya nenek, berkahnya kakek. Jadi kita usahakan didik diri kita menjadi orang soleh, menjadi orang bertakwa, rajin ibadah, rajin bersedekah. Itu barakahnya itu sampai anak cucu kita. Sehingga di antara mereka, walaupun ada yang nakal, ada yang ahli dosa, nanti dapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena berkah kebaikan orang tuanya, kakeknya, neneknya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tahu bahwa di hati orang yang berdosa ini selalu ada keinginan untuk tobat. Orang yang berdosa ini selalu ada kemauan mau tobat, tapi selalu dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh teman-temannya, lingkungannya. Biasanya yang seperti itu Allah memberikan kepadanya kemudahan untuk dia tobat, antara lain dengan sakit. Makanya banyak orang sesudah sakit tobat, atau kecelakaan, atau meninggal orang yang dicintainya, itu yang membuat dia berubah menjadi jalan hidayah baginya sampai husnul khatimah. Semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita. Tolong kasih pengertian. Barakallahu fikum. Pertama dibetul kapan? Mohon maaf. Ya, bisa di luar forum sudah masuk waktu isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.